Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Kiai Haji Mahzumi SPDI selaku dosen mata kuliah Usul Fikih tema metode istinbat melalui kaidah maknawiyah. Dalam menentukan maqasidus syariah atau tujuan diturunkannya syariat tidak dengan sembarangan. Seorang faqih harus mengetahui kaidah-kaidah mendasar untuk mengetahui tujuan diturunkannya syariat. Ada beberapa hal kaidah yang mendasar dalam menentukan maqasidus syariah. Salah satunya yang pertama, seorang faqih harus mengetahui seluruh ketentuan syariat memiliki maksud. Setiap hal yang diciptakan atau dihilangkan atau ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya memiliki maksud atau tujuan. Kemudian yang kedua, dalam menentukan maqasidus syariah, menentukan maqasid harus berdasarkan dalil. Seorang faqih ketika menentukan tujuan atau maqasidus syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dasar atau dalil nakli, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis. Kemudian yang ketiga, kaidah mendasar dalam menentukan maqasidus syariah atau tujuan diturunkannya syariat, seorang faqih hendaklah menertibkan maslahah dan mafsadat. Seorang faqih ini harus piawai dalam menentukan kemaslahatan dan mafsadat terhadap sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa mengukur kebaikan dan kemadharatan. Yang keempat, seorang faqih mampu membedakan antara maqasid atau wasail dalam setiap penentuan Allah Subhanahu wa taala. Maqasid itu merupakan tujuan dari syariat itu sendiri atau tujuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wasail itu merupakan pelantara atau wasilah agar tercapainya maqasid itu sendiri. Nah, wasail ini bisa dilakukan atau ditinggalkan, tergantung kebutuhan untuk tercapainya suatu maqasid atau tujuan ketentuan diturunkannya perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru
terhadap orang-orang yang beriman apabila sudah diseru atau dikumandangkan untuk sholat pada hari Jumat, maka orang-orang yang beriman harus bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jual beli. Dalam meninggalkan jual beli ini bukan berarti Allah mengharamkan jual beli itu sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya sholat atau mengganggu terhadap kehusuan berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.